Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ainul. Di video ini saya akan membahas prinsip dalam motivasi kerja. Eh, di pendahuluan ini saya pengen membicarakan kalau kita secara tidak sadar itu eh, secara lambat laun, secara berangsur-angsur motivasi kerja kita itu eh, menurun. Entah itu dikarenakan beban kerja yang terlalu berat atau dikarenakan oleh apa oleh mood kita atau dikarenakan oleh masalah-masalah yang bisa berdampak ke kinerja kita dan sangat bermacam-macam lagi. Nah, motivasi ini mempengaruhi ke kinerja kita. Ya, kinerja kita baik, maka hasil yang kita peroleh akan baik. Tapi sebaliknya, kalau kinerja kita buruk, juga hasil yang akan kita peroleh juga buruk gitu. Nah, di sini ada dua faktor yang ada di dalam karyawan berprestasi atau seorang yang berprestasi. Kalau kita membahas di pekerjaan ya kita kita sebut saja ini karyawan yang berprestasi. Ada dua faktor. Yang pertama itu kompetensi dan yang kedua motivasi. Nah, kompetensi ini berkaitan dengan skill atau kemampuan dari seorang atau dari karyawan ini. Yang kedua itu motivasi. Motivasi ini sesuatu yang ada di dalam diri yang sangat vital atau sangat penting dan eh, apa motivasi ini bisa mendukung kompetensi seseorang atau eh, dan juga sebaliknya atau tidak tidak mendukung malah malah menghancurkan gitu. Eh, jadi di sini kalau karyawan itu memiliki motivasi yang tinggi dalam bekerja, maka kompetensi yang ia miliki itu akan muncul gitu. Nah, tapi sebaliknya kalau apa namanya motivasi yang dimunculkan itu rendah, ya nanti kompetensinya akan kayak gitu aja, nggak ada nggak ada nggak ada kompetensi yang bagus yang keluar dari seseorang itu. Nah, adapun di sini prinsip-prinsip dalam motivasi kerja ada 5 prinsip. Yang pertama itu prinsip partisipatif. Jadi di prinsip partisipatif ini karena itu di diwajibkan atau diharuskan ya, diharuskan untuk berpartisipasi dalam memajukan sebuah perusahaan yang di mana tempat ia bekerja. Jadi karyawan ini harus memiliki kesadaran bahwa dia tuh berpartisipasi loh di di perusahaan ini, berpartisipasi buat memajuin perusahaan ini gitu. Nah, yang kedua itu prinsip komunikasi. Di sini karyawan harus diharuskan untuk berkomunikasi dengan teman, dengan rekan kerja atau berkomunikasi dengan atasan. Karena apa? Karena komunikasi ini bisa menyelesaikan konflik atau bisa menyelesaikan masalah. Jadi apabila komunikasi yang dimunculkan oleh seorang karyawan itu buruk, nah maka penyelesaian dia terhadap masalah yang dihadapi oleh dia juga akan buruk. Tapi eh, kalau komunikasi dia baik atau dia lihai dalam berkomunikasi, ya nanti penyelesaian masalahnya akan lebih lancar, akan lebih bagus lah nanti hasilnya. Seperti itu. Nah, yang ketiga, prinsip mengakui bawahan. Jadi atasan juga harus harus mengakui bawahan-bawahannya. Atasan itu harus menganggap bawahan-bawahannya bahwa mereka itulah yang membantu dia memajukan perusahaannya, memajukan bisnisnya. Jadi di sini karyawan menganggap dari anggapan ini, maka akan timbullah rasa menghargai, rasa menghormati. Ya, walaupun di sini konteksnya beda beda posisi karena dia di atasan dan
bawahannya gitu. Tapi ya apa salahnya menganggap se menganggap bahwa menganggap bawahan itu memajukan perusahaannya. Toh kalau tidak ada bawahan ini dia akan bekerja sendirian kan, nggak mungkin dia dapat hasil yang se, semaju sekarang gitu. Yang keempat, prinsip pendelegasian wewenang. Di dalam pendelegasian wewenang ini, wewenang kepada karyawan bawahan untuk sewaktu-waktu mengambil keputusan terhadap pekerjaan yang dilakukan. Jadi eh, bawahan ini akan termotivasi karena tidak dikekang oleh atasannya buat buat mengambil keputusan. Jadi dia dia bisa istilahnya bisa bergerak kemanapun, bisa mengambil keputusan apa saja, tanpa ada apa tanpa ada kekangan dari atasannya gitu. Atau kalaupun dia nantinya salah dalam mengambil keputusan ya, eh, itu hal itu tetap diapresiasi oleh atasannya. Yang nomor 5 itu prinsip memberi perhatian. Jadi antara atasan dan bawahan itu mestinya harus harus memberi perhatian ya. Nggak nggak apa nggak salah satu doang. Misal di tempat kerja, ah, atasannya atasannya doang yang memberi perhatian tanpa tanpa ada adanya feedback dari bawahan ke atasan, atau sebaliknya, hanya bawahan saja yang memberi perhatian ke atasannya sedangkan atasannya ini cuek. Di situ eh, sudah terjadi crash dalam komunikasi. Jadi eh, saling memberi perhatian ini juga sangatlah penting di dalam suatu perusahaan. Karena dampaknya sama seperti prinsip komunikasi tadi, akan jika jika dilakukan sangat baik akan memberikan hasil yang baik. Jika eh, hal tersebut itu buruk ya hasilnya nanti buruk juga, sangat berpengaruh lah. Eh, Lalu tujuan prinsip dalam motivasi kerja ini, ada beberapa tujuannya, yaitu meningkatkan kedisiplinan karyawan, meningkatkan produktivitas kerja karyawan, bisa juga meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. Di sini juga prinsip ini bisa menstabilkan kinerja karyawan, yang dimana tadi saya sudah sampaikan bahwa jika kinerja karyawan ini baik, kompetensi didukung oleh motivasi yang sama-sama baiknya, sama-sama tingginya, maka tidak tidak menutup kemungkinan karyawan itu akan berdampak besar kepada perusahaan itu. Nah, mungkin itu saja apa penjelasan mengenai prinsip dalam motivasi kerja yang bisa disampaikan oleh saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.